Misesani aneng sariro nanging tandar purpo. Hidayat iku yang agung, agung ing rohanira. Sira kang murba yang agung, den mantep ing panarimu. Linglung pan kendel pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua dimanapun berada? Ya, eh, kita masih menikmati pemandangan alam di hutan. Akhir-akhir ini ramai sekali ya perbincangan, ya, heboh dukun di mana-mana. Ya ini dipicu oleh ya kita sendiri tahu lah sedikit-sedikit yang lagi viral ya, si Gus Udin dan pesulap merah ya. Sebenarnya saya tidak ingin mengomentari atau memberi tanggapan tentang hal ini. Ini menurut saya hal yang biasa saja. Tapi banyak rekan-rekan ya, terutama rekan-rekan dari kalangan spiritualis juga untuk memberi tanggapan dan juga teman-teman yang lain memberi tanggapan ini gimana ini tentang Gus Samsudin dan pesulap merah. Ini bukannya ikut-ikutan naik daun ya, enggak ya, bukan pansos ya. Tapi ini sebagian sikap para spiritualis ya, yang tergabung di beberapa komunitas saya. Sebenarnya saudaraku ya, masyarakat kita ini belum bisa membedakan antara spiritual dan supranatural, antara spiritual dan mistik ya. Masyarakat kita ini masih tahap belajar mana yang supranatural, mana yang spiritual dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat kita ini masih butuh edukasi ya, butuh bimbingan ya. Masyarakat kita ini ada angin ke kanan dia ikut ke kanan, ada angin ke kiri ikut ke kiri. Terus mesti banyak juga yang bertanya, kalau Ki Dewantara ini pro dan kontra di mana? Di Gus Udin apa di pesulap merah? Oke, tanggapan saya begini saudaraku. Semuanya bisa dikatakan salah, keduanya juga bisa dikatakan benar. Nah, pandangan seorang spiritualis ini, misalnya ada awan putih dan ada awan hitam. Seorang spiritualis itu tidak berada di awan yang putih maupun awan yang hitam. Tapi seorang spiritualis itu seperti langit yang menaungi keduanya. Nah, itu spiritualis. Nah, kok bisa bilang ya, Ki, semuanya bisa benar dan keduanya juga bisa salah. Oke, sekarang kita coba plus minus dari sudut pandang Gus Udin. Oke, Gus Udin salah. Dia melakukan trik-trik ya, melakukan pengobatan ya. Yang ini juga saya sendiri belum 100% tahu itu trik atau bukan. Yang di media-media itu trik ya kan. Dia merugikan ya, merugikan si pasien ya, merugikannya sih dalam tanda kutip masalah biaya ya, dan pembohongan itu salah. Kalau benar-benarnya di mana, Ki? Di dalam kedokteran ada yang namanya efek placebo ya. Kalau bahasa umumnya sugesti baik ya. Jadi salah jika melakukan pembohongan dan trik, tapi di situ ada sisi baiknya. Ya, ada efek placebo, ada sugesti baik di mana ketika pasien yakin kepada seseorang si A ya, ini 50% keyakinan dari pasien itu bagian dari kesembuhan ya. Sama dan kayak kita ke dokter, saya nggak yakin dengan dokter A, saya biasanya dengan dokter B, obatnya manjur cepat sembuh. Itu efek placebo ya, sugesti atau bentuk sugesti baik, keyakinan, dimana kalau kita sudah yakin
Ya, itu 50% bagian dari kesembuhan, sisanya 50% lagi ya tinggal bagaimana prosesnya, ya kan? Sekarang kalau dari si pesulap merah, si Marcel sendiri, saya juga melihat ada sisi baiknya, ada sisi salahnya atau tidak baiknya. Sisi baiknya, oke, dia mengedukasi ya masyarakat kita, mengedukasi eh, bahwa ini trik, bahwa ini tipuan. Kita diajak belajar untuk membedakan ini tipuan, ini yang bukan tipuan. Kan seperti itu. Nah, sisi salahnya ketika seseorang eh, menjas ya, menjas ini sebuah kebenaran yang mutlak. Padahal kebenaran sendiri itu relatif ya. Benar menurut saya belum tentu benar menurut si A, itu kan relatif berarti. Hari ini benar menurut saya, besok belum tentu juga benar menurut saya. Itu relatif. Selama kebenaran itu dari manusia, saya masih menganggapnya kebenaran yang relatif. Kecuali kebenaran yang dari Tuhan itu kebenaran yang hak. Nah, oke, kita semua masyarakat kita, yuk kita mulai belajar dewasa dalam bersikap ya, kita mulai lebih luas lagi dalam kesadaran ya. Jangan anggap eh, kehebohan dukun ya ini antara pesulap merah dan si Udin ini, jangan kita anggap sebuah kehebohan yang lalu menyamaratakan semuanya ya. Katakanlah oknum ya. Jadi semua yang seperti Udin, semua yang praktisi-praktisi ya, yang bahkan praktisi dengan sukarela, dengan ketulusan hati tanpa biaya sekalipun, itu disamaratakan oleh masyarakat kita karena masyarakat kita lagi proses tahap belajar pendewasaan jiwa ya. Jadi kita sama-sama belajar ya supaya jiwa kita lebih dewasa sehingga kita bisa naik level ya. Karena seorang spiritualis itu dia tidak melihat lagi mana yang benar, dia tidak melihat lagi mana yang salah, tapi dia menaungi keduanya. Bahkan rekan-rekan saya yang katakanlah senior, yang lebih tua, yang lebih lama berkecimpung di bidang spiritualis, dia tidak ingin menanggapi ini karena dia berusaha lebih bijak lagi. Dia tidak ke A, tidak ke B, dia berusaha lebih bijak lagi karena ya itu tadi, semua ada sisi benarnya, semua ada sisi salahnya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ini mungkin satu ini juga ya, satu cara Tuhan ya memberi pelajaran ya, memberi pelatihan, memberi kesadaran, memberi wawasan yang lebih luas kepada masyarakat kita, terutama Indonesia, bagaimana kita harus belajar kesadaran lebih tinggi lagi ya. Eh, Makanya sering banget kan saya bilang ya, di dalam dunia spiritualis ini Anda jangan terlalu mudah gumunan ya, bahasa Jawanya gumunan, bahasa Indonesianya we. Jangan mudah takjub, jangan mudah heran. Kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan ya. Kita diberikan itu untuk berpikir. Kita pakai logika dulu ya. Mana nih logikanya, benar apa enggak? Nah, semuanya itu bisa dilogikakan ya. Yang irasional pun bisa dirasionalkan ya. Tapi semua ada ilmunya masing-masing. Saat sesuatu yang irasional ya, yang tidak bisa dilogika karena kita belum tahu ilmunya, tapi saat kita sudah mengetahui ilmunya, yang irasional pun bisa dirasionalkan. Nah, dalam perjalanan waktu, rasional sudah mentok, logika sudah mentok, ya kan? Apa yang harus kita pakai? Ya, kita sudah tidak pakai pikiran lagi, tapi kita harus pakai iman. Jadi, yang pertama kita pakai akal pikiran logika sehat. Jika akal pikiran sehat kita sudah tidak mampu ya menganalisa, kita pakai iman. Ya. Jadi iman tergantung agama kalian masing-masing ya. Kita pakai iman, ya ini sesuai nggak dengan jalan iman kita? Nah itu. Jadi tetap gunakan akal sehat, tetap gunakan iman yang cerdas, iman yang
murni. Terima kasih saudaraku. Semoga tanggapan ini kalau bermanfaat silahkan Anda ambil, tidak bermanfaat di skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.